Harusnya udah keluar nih. Udah kelihatan belum? Udah, Yan. Oke, yaudah langsung mulai aja ya. Ini kan ada 7 soal tuh. Yang pertama ini soal kapasitor. Jadi kan dibilang di sini kalau kepingnya itu kayak ada di elektrik yang biru, ada di elektrik yang hijau gitu. Nah, kalau di sini gue gambarin kayak kapasitor seri gitu. Jadi dapat diberlakukan seri. Jadi kayak kapasitor jejer gitu. Ini yang biru gitu. Yang hijau itulah ibaratnya gitu. Udah, berarti kalau seri nanti sepertinya gimana? Seperti C-nya ya 1 tambah C1 per C2. Gitu aja kan? Nah, terus C1 sama C2-nya itu apa? Nah, kita lihat data dari soal aja. C1 itu kan berarti di elektriknya K1N0 kali areanya per D1. Itu gue tulis A karena areanya kan sama ya pasti ya. Gitu. Jadi yang beda cuman D-nya gitu. Yang K2 juga sama, K2N0A per D2 gitu. Nah, terus berarti kita kerjain aja ininya gitu. Seperti C1 berarti tinggal dibalik D1 per K1 N0A tambah D2 K2 N0A gitu. Jadi ini bisa difaktorkan lagi sebenarnya. Misalnya seper N0A ini misalnya dikali sama D1 K1 D2 K2. Kalau gue ada salah di tengah jalan tolong dikoreksi ya. Kadang gue agak meleng juga soalnya. Ya, berarti itu kan seper C ya. Berarti kan kita kan nyarinya C ya. Berarti tinggal di balik aja gitu. Di N0A kita bagi sama D1 per K1 ditambah D2 per K2. Yang agak rapi dikit. Nah, ini gue sengaja nulisnya pakai aljabar biar kelihatan aja gitu ininya urutan pengerjaannya gitu. Kalau misalnya langsung masuk angka nanti takutnya kayak bingung gitu. Ya, E0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kalau nggak salah ya. Terus areanya 4 kali 10 pangkat min 2. Ini aja D1-nya berapa tuh? Misalnya yang D1 itu yang ini kalau tulisan gue kan D1-nya yang ini ya, yang D1-nya yang hijau ya. Ya berarti 4 mili itu kan 4 kali 10 pangkat min 3 bagi sama K-nya yang hijau berapa tuh? 4 ya. Ditambah sama D2-nya berarti 1 mm. Konstanta elektriknya 2. Itu kalau jawaban gue sesuai sih harusnya sama diktat sesuai kok itu harusnya. Jadi sekitar 2,12 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Sorry, kok Coulomb sih? Farad, sorry. Berarti sorry, bentar. Oh, ini masih C-nya ya? Tar. Oh iya bener. Bentar, berarti gue harus cari sendiri nih. Bentar. Gue hitung pakai kalkulator deh. Bentar. Kan 8 kali 4 10 pangkat min 14 ininya berapa tuh? 1 ininya setengah berarti ini jadi
Jadi 3/2 ya. Kali 10 pangkat min 3 gitu. Kalau gue nggak salah sih harusnya hasilnya 236 kali 10 pangkat berapa tuh? Min 11 Farad aja. Terus berarti nilai C-nya tinggal dimasukin ke sini. Kan kita mau nyari Q ya. Berarti Q-nya sama dengan 23,6 kali 10 pangkat min 11 baru dikali sama siapa namanya? Sama voltnya 9 ya. Berapa tuh? Sekitar 2,4 kali 10 pangkat min 11 dengan 2,12 kali 10 pangkat min 9 ya, bener ya? Nah, harusnya bener sih. Itu jadi kita udah dapat jawabannya ya buat yang muatan ya. Dah. Muatan udah, terus berapa tegangan yang dibutuhkan untuk mencatu keping untuk menyimpan muatan sebesar 8,5 nanocoulomb. Nah, kan kita makainya kapasitor yang sama ya. Kapasitor itu kan rumusnya bisa pakai yang ini, C sama dengan Q dibagi V gitu. Berarti karena kapasitornya sama, perbandingan antara Q dan V yang pertama dengan yang ditanyakan gitu, itu bakal sama kan. Gitu, jadi kita tinggal manipulasi aljabar aja. V2 itu, yang 2 itu berarti setelah, yang 1 itu berarti sebelum. Kalau maksud gua kayak gitu. Berarti Q2 bagi Q1 kali V1 gitu. Tinggal bandingin aja sih sebenarnya Q2-nya kan sekarang itu ya 8,5 ininya 212 terus dikali sama sorry, bentar, ini yang baru Q2-nya ke sana, Q2-nya ke sini. Iya benar. Sorry, berarti Q2-nya yang benar yang 8,5 ya. Terus ini 2,12 volt yang pertama 9. Itu aja sih. Berarti berapa tuh hasilnya? 8,5 bagi 212 9. 36, sekitar 36 volt. Nah, ada. Harusnya sih cocok ya. Nggak tahu gue di diktat berapa tuh. Di diktat itu dia pembahasannya 8 ya. 8 nanocoulomb ya. Kalau di soal kan 8,5 ya. Ya sebenarnya caranya sama aja sih. Nggak masalah juga. Yang penting tahu caranya aja. Berarti 1 udah ya. Kira-kira ada yang bertanyain nggak? Dari soal yang nomor 1. Gue tunggu 10 detik deh. Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya. Ya udah, berarti gue lanjut ke nomor yang kedua. Ntar kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh sih motong aja gitu. Kalau misalnya emang takutnya gue terlanjur ke bawah terus kayak udah jauh gitu. Keburu lupa kalian yang mau ditanyain. Kita lanjut aja ke nomor 2. Berarti ini ada rangkaian resistor biasa ya, jadi bisa pakai apa tuh cara rangkaian pengganti gitu sih. Kan yang A itu dibilang S1 sama S2-nya terbuka. Kalau terbuka itu berarti tidak ada arus yang mengalir kan. Makanya gue tandain merah tuh di sini. Ini merah nih. Gue coret di situ.
kan nggak ada yang mengalir. Berarti rangkaiannya itu kan bisa digambar kayak ini baterai, kan, terus ini, terus ini. Udah gini doang rangkaiannya gitu. Ininya tuh I gitu. Itu doang. Berarti I-nya langsung aja bisa. Kan ini E ya. Ini R1, ini R4. Ya kan? Berarti I-nya langsung E dibagi apa tuh? Hambatan totalnya R1 bagi R4. Gitu ya. Berarti 240 dibagi berapa tuh? R1 sama dengan R4 20. Berarti 40 ya. Berarti harusnya 6 ampere. Itu. Tapi yang ditanya kan ini, tentukan besar daya total. Ya kan? Dan daya hilang pada resistor gitu. Jadi P1, P2, P3, P4, P5, P6. Jadi tugas kita belum selesai sampai di sini gitu. Nah berarti kan P1 ini gue simbolin P1. Ini tuh untuk daya yang diserap sama resistor 1. Ya. Berarti P1 di sini apa? I kuadrat R1. Ya kan? Karena arus yang mengalir di R1 itu kan I ya. Itu aja, berarti tinggal 36 kali R1-nya 20 ya. 7.200 watt gitu. Yang P2 juga sama, kuadrat kali R2. Yang I kuadrat itu tetap 36, ini tetap 20, berarti 720 watt. Nah, karena nggak ada arus yang mengalir di resistor berapa tuh? Resistor 2. Resistor 2. Sorry. Ini resistor 4 berarti. Sorry, gue salah berarti ini. 3. Berarti yang ada dayanya cuma R1 sama R4 ya. Berarti yang R2, R3, R5 sama R6 itu dayanya 0. Karena nggak ada arus yang mengalir ke sana gitu. Jadi daya totalnya bisa langsung penjumlahannya aja 1440 watt gitu. Atau kalau mau cara lain bisa juga mungkin PT sama dengan E dikali I bisa juga 240 karena ini kan 240 ya baterainya ya. Terus I-nya yang mengalir kan di situ 6. Harusnya sama. 24 kali 6 12. Berapa tuh? Bener ya? 12 1440 ya. Nah, ada. Gitu. Jadi udah ketemu harusnya buat semuanya. Ini kan jawabannya. Oke, berarti yang A udah. Terus yang B itu soalnya adalah ketika switch S1 dan S2 tertutup. Ini memang jujur agak ribet sih. Jadi yang dilihat di diktat itu kalau panjang emang panjang gitu sih sebenarnya. Tuh, jadi kita main nyederhanain nih sekarang. R23. R23 itu maksudnya di sini itu adalah rangkaian pengganti yang bisa menggantikan R2 sama R3 gitu kan. Nah, R2 sama R3 itu kan hubungannya paralel ya. Ya kan? Paralel tuh kan ininya di ujungnya notnya sama. Ntar gue kasih dengan hijau mungkin. Nih, tuh notnya kan sama ya. Ini juga sama. Gitu, ciri-ciri paralel itu ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya bentuknya atau gambarnya mungkin kayak jelek gitu, tapi kalau kalian lihat ujung-ujungnya kayak terhubung sama berarti itu paralel gitu aja. Udah berarti R23 itu kan paralel. Rumus cepatnya paralel itu kan kalau untuk dua hambatan gitu kan berarti langsung aja R2 R3 tambah R3 gitu ya. Berarti yang atas 400 terus yang bawah berarti 40. Bentar, 20 ya, 20 ohm ya semuanya. Berarti jadi 10 ohm gitu. Nah, R23 itu kan jadi yang ini gitu. Jadi yang ini diganti jadi yang ini.
Gitu. Jangan bingung ya. Kalau bingung boleh ditanya. Oke, lanjut ke yang bawahnya. R56 sama R5, R6, R5 tambah R6. Sama juga itu ya, kan 20 ohm semua ya. 20 ohm. Nah, R5, R6 tuh jadi yang ini. Ya. Jangan bingung ya. Terus yang R2356 itu maksudnya gini. Ini kan R23 sekarang ya. Sorry. R23, ini R56. Kalau kalian lihat bentuknya itu kan seri ya. Karena itu kayak berderet gitu. Istilahnya kayak kereta gitu lah, kayak gerbong gitu. Nah, jadi seri, jadi langsung aja dijumlah. R23 ditambah R56. Berarti 20 ohm ya. Itu. Terus berarti yang ini kan udah jadi satu bagian, ya kan? Sekarang satu bagian ini itu paralel dengan yang R1 kan? Nah, makanya gue bikin di sini R12356. Nanti akan diganti jadi yang di sini. Ketemu paralel gitu. Oke. Langsung aja berarti apa tuh namanya? Caranya sama sih masih. Jadi R1 tambah R2356 dikali 2356 R1 tambah ini harus sama lagi nih ya. 20 400 ini 40 berarti 10 ya, bener ya? 10. Terus berarti yang apa tuh namanya? Yang total itu kan berarti kan ini ditambah ini ya. Total kan seri itu ya. R1 2 3 4 5 6 gitu. Udah berarti R4 ditambah R1 2 3 5 6 sama dengan R4-nya berapa sih? 10. 20 ya. 20 tambah 10 30 ohm. Jadi R totalnya itu kalau mau digambar yang R total doang sih. Ya, gitu. RT-nya 30, ini E, I gitu. Oke ya, berarti I-nya sekarang udah bisa kita cari. Tapi ini I masih I total. Nanti kan kita perlu juga harus yang I2, I3, I4 seterusnya. Karena kita mau cari daya di masing-masing resistor gitu. Jadi I1-nya langsung aja kayak cara yang tadi. Jadi tegangan kan E ya, dibagi sama si RT-nya. Gitu. Yang E-nya 240 ya. 240. Kalau kita bagi 30, hasilnya 8 ampere. Gitu ya. Sejauh ini aman ya harusnya ya. Nggak ada kesulitan yang berarti ya harusnya. Kalau udah belajar di SMA kan ya. Rangkaian-rangkaian gini harusnya sih gampang. Berarti yang I total udah ketemu ya. I total udah, terus berarti kita sekarang nyari apa tuh? Nyari I2 ya. Nah, nyari I2 itu gini. Kita kembali ke rangkaian yang ini ya. Rangkaian yang ini. Nah, bentar. Ya. Ini kan sebenarnya I1 juga yang di sini ya. Jadi I1-nya masuk, itu akan sama dengan I2 ditambah I3 tambah I4 gitu. Atau I2 tambah I5 tambah I6 sama aja sebenarnya. Karena penjumlahan I3 sama I4 itu sama dengan
I5 tambah I6 gitu. Itu dari mana? Itu dari sini, dari yang awalnya. Kan yang masuk kan ada mana tuh? Ini yang masuk kan ada I3. Sorry. Yang masuk ada I3, I4. Yang masuk ya. Terus yang keluar kan I5, I6 gitu. Jadi I3 tambah I4 sama dengan I5 tambah I6 gitu. Nah, udah berarti sekarang yang I2 itu kita pakai current divider gitu. Jadi ini kan I2 kan kita bisa bandingin sama yang ini ya. I2 kan yang masuk R1. I3 plus I4 itu kan berarti yang ini ya. Yang R2356 ya. Nah, jadi kalau current divider kita pakai resistor yang seberangnya, yang temennya. Di R2356 ditambah R berapa tuh? R1 ya. R1 tambah R2356 kali I total yang masuk. Gitu. R2356 10, R1 satunya berarti berapa? 20 ya? 20 tambah 10. Bener gak sih? Bentar. R2356, oh sorry. Ini 20 ya. Ini 20, ini 40 kali 8. Berarti setengahnya berarti 4 ampere ya. Nah, itu ketemu langsung. Berarti yang I3, I4 tinggal I kurang I2 gitu. Karena sisanya kan. Karena yang masuk yaitu yang keluar gitu. Apa sih namanya? Hukum Kirchhoff arus. Yang jadi acuannya di sini. Itu. I kurang I2 berarti 8 kurang 4 ya. 4 ampere. Gitu. Berarti yang I3 sama I4-nya, kita lihat lagi rangkaian yang ini. Yang ini. Ini yang kita lihat ya. 3, 4. Nah, kita udah tahu totalnya kan. Totalnya 4 ampere. Cuman kita nggak tahu nih, I3-nya dapat berapa, I4-nya dapat berapa kan gitu ya. Gitu. Nah, karena berhubung ini resistornya sama ya. Ini kan R2. Ini kan R2. Ini kan R3 ya. Nah, itu kan paralel. Dan R2 dan R3 itu nilainya sama-sama 20 gitu. Kalau misalnya mau dimatematisin, itu berarti yang I3 itu kan pakai resistor yang seberangnya R3. Ya. Terus ditambah sama diper sama R2, R3, baru arus yang masuk. Arus totalnya 4 ya. I3 tambah 4. Si R3-nya kan 20. Yang bawahnya 40. Ininya 4. Jadi harusnya 2 ampere. Gitu. Yang I4 juga gitu sama, bisa pakai perbandingan gini. Bisa, caranya bisa sama kayak gini. Kan bakal sama ya. Gitu. Atau bisa juga kayak tadi yang 4 tadi, terus kurangin 2 yang dari yang sini juga bisa sebenarnya. Sama aja. Gitu. Udah, terus berarti kan tadi yang seperti yang gue bilang tadi ya. Kita mana ya? Kita lihat lagi yang rangkaian ini berarti. Tadi kan gue bilang yang kalau kita lihat titik yang ini, yang masuk kan I3 tambah I4. Yang keluar I5 tambah I6 gitu. Nah, menurut hukum Kirchhoff arus, harusnya begini persamaannya. Ini yang gue tandain ya. Nih. Ya kan? Jadi, I5 tambah I6-nya berapa? Ya udah, tinggal turun aja 4 ampere gitu. Nah, terus I5, I6-nya kan caranya mirip ya sama yang nyari I3 sama I4 ya. Resistornya soalnya nilainya kebetulan sama gitu, terus bentuknya sama-sama paralel dan segala macam. Jadi kita lebih
Lebih gampang gitu. Kalau mau kita tulisin berarti I5 itu sama dengan R6. Kita pakai yang seberangnya R5 plus R6 kali I5 plus I6. Itu berapa? 20, 40 kali 4, 2 ampere lagi ya. Yang I6 juga sama caranya. R5 per R5, R6 20 per 40 kali 4 sama dengan 2. Harusnya sih udah ya. Ini karena kayaknya panjang, gue tanya sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Takutnya gue udah ngomong panjang, takutnya ada yang apa tuh namanya, ada yang kelewatan gitu. Aman ya kira-kira ya? Ada, kalau misalnya bingung nanti potong aja ya. Jangan takut-takut nanti takutnya salah paham atau gimana, malah fatal nanti akibatnya. Itu. Nah, udah, kalau ini berarti kita mau ngitung daya-dayanya ya. Simpel aja berarti. Ini P1 berarti P1 tuh harus yang ngalir apa? I2 ya. I2. 2 kuadrat kali R1. Gitu ya. I2-nya berapa tadi? Dapat 4 ya kita. 4 berarti 16 kali 20 ya. Kalau gue ada salah tolong banget dikoreksi ya. 20. Terus ini sebenarnya tinggal main perkalian aja sih. R2 berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat. R2. I3. 4 kali berapa tuh? 20. 80 watt. Yang P3 berarti 4 kuadrat R3 ya. R3 itu akan sama dengan 4 kali 20. Terus yang apa namanya? Yang P4 berarti itu 1. 1 kuadrat R4. I1. I1 tuh berarti ini harus total ya. Jadi kita langsung bisa pakai I. 64 kali berapa tuh? Kali 20. Waduh, nggak cukup nih. Berapa tuh? 1280 ya. Nah, GPT-nya di luar ya deh. Terus ini P5 TI5 kuadrat kali R5 ya. I5 4 lagi 20 80. Terus yang yang P6 I6 kuadrat R6 4 kali 20 80. Oke. Nah, terus ditanya P total gitu kan. P total berarti bisa caranya mau ngejumlahin P1 tambah P2 dan seterusnya sampai P6 boleh. Cuman ini kan daya total itu bisa aja langsung pakai ini, pakai yang tadi. Ini kan kita udah punya rangkaian yang sederhananya ya. Ini. Ya, bisa pakai yang itu sebenarnya. Jadi, misalnya kita pakai E kali I gitu. E kali I. I-nya berapa tadi? I-nya berapa? 240. I-nya 240, I-nya 8. Harusnya ketemu 1920. Gitu. Bisa pakai itu. Atau
Misalnya I kuadrat R 8, tadi kan 8 ya, I-nya berarti 64, which ini R total ya, R total tadi berarti 30, harusnya sih sama juga, 1920. Atau mau total P1, P2, P3, P4, P5, P6 juga boleh. Kalau mau cross check kan harusnya hasilnya sama dengan 1920 ini, gitu guys. Itu sih untuk nomor 2 harusnya udah selesai ya. Oh ya nih, satu lagi yang mau gue ingetin ya. Daya yang hilang itu maksudnya di sini itu daya yang didisipasi ya. Jadi daya yang diserap sama resistor. Resistor itu kan kalau secara teorinya kan mengubah energi listrik jadi energi panas ya sebenarnya. Jadi energi dibuang dalam bentuk panas. Makanya istilahnya tuh hilang gitu. Maksudnya itu gitu. Jadi udah sih P1, P2, P3, P4, P5, P6 itu udah mewakili daya yang hilang. Gitu sih. Oke lah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kak, saya mau Ya, bertanya. boleh. Ya, kenapa tuh? Untuk saya masih bingung untuk pencarian arusnya yang mulai dari I2 itu terus ke bawahnya itu caranya gimana ya? Oh, I2 terus ke bawah ya. Ya, oke. Bentar ya. Tapi kalau yang arus totalnya udah paham ya berarti ya? Udah. Arus total paham ya? Oke, berarti gini deh. Aku gambarin lagi ya ininya. Bentar. Biar jelas. Mungkin gambarnya agak tumpuk-tumpuk jadi tidak terlalu terlihat gitu. Ini R1. Ini R4. Terus nah ini kan jadi jangan bingung ya. Ini kan apa namanya yang ini rangkaian yang ini kan R23. Sorry. R23 itu kan seri sama R56 gitu. Makanya gue di sini gambarin ya langsung jadi kayak satu rangkaian biar sih semoga tuh nilainya kan udah diketahui sebelumnya yang ini ya. Ntar lanjut gambar dulu. Harusnya udah ya. Ini I2. Ini I3 plus I4. Ini I1 gitu. Ini juga I1 deh biar nggak bingung. I1. Ya. Untuk hukum Kirchhoff arus itu kan kita lihat notnya apa titik yang ini ya. Yang masuk sama dengan yang keluar gitu kan bilangnya. Jadi I1 sama dengan I2 tambah 3 plus 4. Nah, berarti I2 tambah 3 tambah 4 itu akan sama dengan I totalnya. Apa tuh? 8 ya. Nah, itu udah tahu nih totalnya tuh 8 ampere gitu. Cuman kita nggak ngerti alokasinya tuh yang di sebelah sini berapa, yang di sebelah sini berapa kan gitu kan pertanyaannya. Nah, berarti caranya kita bisa pakai current divider, pembagi arus gitu. Jadi kalau misalnya arus yang di R1 tuh I2 kan, kita kan mau nyari I2 nih ceritanya. I2 ya. I2 itu kan resistornya sebenarnya yang R1. Cuman kalau di current divider kita pakainya yang temennya yang seberangnya gitu. Jadi yang di atas ini yang di seberang. Sumbernya yang di bawah sini itu harus sama dengan total hambatannya gitu. R1
bukan hambatan pengganti ya, maksudnya hambatan total. Jadi perbandingannya gitu kan. Kali arus total yang masuk. Gitu. R2356-nya kan udah ketemu ya kita di sini ya. Yang ini R2356 ya. Ohm. Terus diketahui di soal R1-nya 20, ininya 20, langsung gue bilang 40 aja ya. Kali I1. I1 yang masuk tadi berapa? 8 ya. Ini kan 1, 2, 4 ampere ya. Gitu sih kalau untuk nyari I2. Terus berarti yang belum kita tahu apa? Ini kan temennya I2 kan I3 tambah I4 ya. Temennya I2 ya. Dan I2-nya udah. Berarti yang belum kan yang ini ya. I3 tambah I4 sama dengan. Sama, ini juga pakai current divider juga bisa. Jadi kan yang I3 I4 itu kan resistornya yang ini. Tapi kita pakai seberangnya buat yang di atas. Gitu. Jadi R1. Untuk penyebutnya sama. R1 juga kebetulan sama ini ya, anunya ya, imbang gitu. 4 ampere. Gitu sih caranya. Jadi untuk ke bawah tuh caranya sama gitu. Sebenarnya sih. Kira-kira paham nggak kalau gue berhenti sampai di sini? Atau perlu gue lanjut? Oke Kak, udah paham, lumayan paham. Makasih Kak. Oke. Thank you ya yang udah nanya ya. Jadi kalau mau nanya aja gitu. Takutnya gue ngasih penjelasan juga kurang gimana gitu. Kalau belum nangkep atau belum gimana, bilang aja sih. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Tunggu 10 detik lagi ya. Oke, harusnya nggak ada ya. Aman ya. Kalau mau nanya boleh sih motong nggak apa-apa daripada kejauhan ntar. Oke, kita sampai di soal 3 nih. Soal 3 ini magnet ya. Hubungannya induksi itu. Jadi kita terus diketawain dulu aja gitu. Dan terserah sih kalian biasanya nulis diketahui apa enggak gitu. Tergantung dosennya juga sih. Kalau dosen gue waktu itu sebenarnya bebas juga sih. Cuma mungkin kadang kalau nulis diketahui itu kan apa ya, pikiran kita tuh mungkin lebih terorganisir gitu ya, jadi lebih enak. Jadi kalau yang nyaman nulis diketahui tulis, kalau yang enggak ya langsung juga nggak apa-apa, langsung lihat di soal gitu. Kalau gue sih tergantung soalnya juga sih, kadang takutnya menyesatkan gitu kalau gue tulis diketahuinya misalnya salah gitu, kurang mendeskripsikan soal gitu. Terserah sih, intinya mau ngasih tahu aja gitu. Oke, berarti kumparan 1 kami memiliki induktansi 20 mili, lilitannya sekian, kumparan 2, induktansinya sekian, lilitannya sekian. Terus nilai induktansi bersamanya sekian, terus arusnya, itu arus awal ya berarti ya. 6 mili, terus DI per DT-nya 4 ampere per second ya. Jadi kalau untuk soal ini udah gue rangkum di sini. Diketahuinya gitu ya. Terus berarti langsung aja flux magnet pada kumparan 1 dan kumparan 2 gitu. Nah, secara definisi induktansi itu kan kalau bisa dilihat di Heliday-Resnick tuh L tuh sama dengan N flux per I gitu. Ya kan? Sama, jadi di sini kan ada 2 lilitan ya. Dua kumparan, 2 coil. Jadi gue tulis ada subscript-nya gitu, L1, L1, menandakan kalau yang kumparan yang pertama gitu. Kumparan yang pertama itu kan L1, berarti lilitannya N1, fluxnya juga
flux 1 arusnya juga I1 gitu. Ini main aljabar aja. Jadi flux 1 itu sama dengan L1 kali I1 per N1. Gitu. Tinggal masukin nilai yang diketahui ya. 2 kali 20 min 2 harusnya, kan ada arus awalnya 6 ya. Yang dianggap yang awalnya. Gitu. Min 3 harusnya nih. Terus satunya berapa? 80 ya. 12 bagi 80 tuh 3 per 2. 1,5 kali 10 pangkat min 6. Ini koreksi kalau gue salah ya, harusnya segitu deh. 12 kan 80, 43, 42. 1,5. Iya ya, harusnya iya sih. Ada. Satuannya Weber, jangan lupa satuan ya. Terutama kalau flux gini kan mungkin kurang familiar tuh, mungkin satuannya kayak lupa gitu. Apa ya flux ya? Kalau flux Weber ya. Kalau induktansi Henry gitu-gitu. Udah berarti yang L1, sorry, yang flux 1 kejawab ya. Terus yang kumparan 2. Nah, gini. Kalau kita lihat konsepnya, yang punya arus itu kan koil yang pertama ya, yang punya arus ya. Yang koil kedua kan ibaratnya nggak ada arusnya gitu. Jadi koil kedua ini dapat flux magnet dari mana? Ya dari koil 1 ini, gitu kan. Terus kita induktansinya pakai yang induktansi mana itu? Yang pakai yang M atau pakai yang L2? Nah, kan ini kan diketahui induktansi bersama ya. Jadi karena apa namanya? Karena arusnya ini asalnya dari kumparan 1, bukan dari kumparan 2. Jadi kita harus pakai induktansi bersama gitu. Gitu. Kecuali kalau arusnya ada di coil 2, baru kita di sini pakai L2. Gitu. Jadi kalau secara konsep gitu. Jadi kalau yang dipengaruhi baru pakai apa namanya? Mutual inductance pakai yang M. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah konsepnya. Terus berarti flux 2 itu langsung aja kita. Ini 21 maksud gue menandakan bahwa ini flux 2 ini terjadi itu karena adanya flux di kumparan 1 gitu. Jadi flux 2 karena coil yang pertama gitu maksudnya. Harusnya cukup jelas sih. Jadi langsung aja manipulasi aljabarnya MI1 per N2 terus ininya 2,5 mili Henry, satunya ini bener ya, satunya 6 kali 10 pangkat min 3, yang duanya 150, itu kan 15 150, 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 7 Weber. Nah ya, ketemu berarti untuk flux keduanya. Oke, itu aja berarti langsung ke soal B, besar GGL induksi diri. Nah ini sebenarnya bisa pakai ini karena memang rumusnya ini ya di ini, kalau bisa kalian lihat di Haliday-Resnick tuh rumusnya emang gitu. Jadi induksi diri itu GGL yang disebabin karena ada arus di dalam dirinya sendiri gitu. Ini kan si coil 1 yang punya arus ya. Nah gitu, jadi makanya dinamakan induksi diri gitu. Karena dia sendiri yang membuat GGL itu ada gitu. Karena ada arus di dalam dia gitu. Harusnya tidak membingungkan sih gitu. Rumusnya gini, langsung masuk aja L1-nya berapa? Satunya 2 kali 10 pangkat min 2 kali ini jadi kali 4 ya. Kalinya kali DI per DT ya, bukan kali I aja ya. Jadi GGL itu kan timbulnya karena perubahan flux ya. Karena perubahan flux, perubahan arus gitu. Jadi bukan arusnya itu sendiri gitu. Ini min 8 kali 10 pangkat min 2 berarti min 0,08 volt ya. Gitu.
Terus satu lagi yang harus kalian pahami, maksudnya minus di sini itu adalah menandakan bahwa 0,08 volt ini arahnya itu melawan melawan arah arus yang dikasih di dia gitu. Jadi induktor ini kalau dibilang melawan perubahan lah gitu. Jadi kalau arah arusnya ke kanan, nanti ini GGL-nya kayak ngasih arus ke kiri gitu, ibaratnya gitu. Jadi itu tanda minus tuh datangnya dari situ gitu. Jadi untuk pemahaman aja, jadi supaya nggak salah paham gitu, minusnya tuh apa gitu. Terus yang soal B yang kedua, GGL induksi bersama itu min M ya. Karena apa? Karena yang ini kan namanya juga GGL induksi bersama ya. Jadi kita pakai yang induksi bersama gitu. Jangan pakai yang induksi diri, jangan pakai yang L2 gitu. Terus min M-nya kan 2,5 mili aja tuh. 3 kali DI per DT ya, kali 4. Bener gak sih? 2,5 min 10, 2. Ya bener ya. Min 10. Ini kan min 10 kali 10 pangkat min 3 ya. Harusnya sama tuh, min 0,01. Jadi 0,01 volt melawan. Nah inilah sama lah. Itu. Harusnya sih simpel aja nomor 3. Ada yang mau ditanyain nggak untuk soal yang ketiga ini? Nggak ada ya harusnya. Aman ya berarti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, gue anggap aman aja ya berarti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kembali lagi gue ingetin, jangan sungkan ya. Langsung tanyain aja. Oke, nomor 4 kita mainan nama RLC nih. RLC itu kan gini, RLC itu kan sebenarnya basicnya gini ya. Jadi gue gambar agak di sini ya biar kalian kelihatan ya. Ada sumber tegangan bolak-balik gitu, arus AC gitu yang kalian tahu ya. Ini ada R-nya, ini ada L-nya, induksi, sini ada kapasitor. R, L, C, ini V gitu. Nah ini berarti namanya RLC seri. Ada nanti RLC paralel tapi nggak dalam bahasan list ini sih harusnya. RLC seri ya. Nah ini kan kita lihat di sini bentuknya agak beda nih. Resistornya ditumpuk sama dia di paralel. Nggak usah bingung, nggak usah takut, langsung aja kita cari resistansi ekuivalennya. Itu kan paralel ya. Jadi langsung aja 0,8 kali 0,8 tambah penjumlahan keduanya. Atau sebenarnya kalau nilainya sama langsung setengahnya sih boleh juga shortcut gitu. 0,4 kilo ohm. 400 ohm. Nah ya, untuk R-nya berarti aman ya. Jadi ini kayak R-nya itu 400 ohm gitu. Nah, udah. Terus kita cari XL-nya. XL tuh omega kali L. Omeganya 1000 ya. Omega 1000 dari mana? Dari ini. Nih. Itu kan V sama dengan 100 sin 1000 T ya. Jadi V itu sama dengan V max kali sin omega T. Nah, di sini kan ya 1000 ini omega ya. Jadi jangan bingung. 1000 omega 1000 kali induktansinya berapa? 0,5 ya. Berarti berapa tuh? 500 ohm. Ohm ya, bukan Henry ya, karena ini XL. Jangan lupa. Istilahnya reaktansi kalau di sini.
Terus untuk XC caranya sama persis ya, tinggal masukin aja 1000 dikali C-nya berapa tuh? 5 kali 10 pangkat min 6. 5 mikrofarad ya. Berarti ini kan bisa coret nolnya, ini jadi 3 gitu. Ini kan jadi 1000, 10 pangkat 3-nya naik gitu ya. Nggak usah bingung ya. Matematika biasa aja ini. Terus bagi 5. 200. Ya gitu ya. Terus berarti kita disuruh nyari sekarang apa tuh? Beda potensial antar titik B dan titik. Ya, berarti kita cari apa namanya? Impedansinya dulu, terus cari arusnya dulu biar nggak bingung, karena itu memang ibaratnya apa ya? SOP-nya lah gitu. Nah, ya, kita langsung cari aja Z-nya, impedansinya. Ini 400 kuadrat ya jadinya. Terus XL min XC 500 which min 200 kuadrat. Ini 400, ini 300. Ini kalau yang hafal triple Pythagoras gampang ya, jadi 500 ya. Kalau mau dihitung langsung juga boleh. Kalau hafal sebenarnya lebih enak, tapi ya terserah caranya mana aja, yang penting hasilnya bener gitu. 500 ya berarti impedansinya. Terus kita cari aja langsung I-nya ini I maksimum ya berarti maksudnya. VM kali per Z gitu. VM-nya ini ya. Kan 100 berarti sini VM. VM-nya 100, Z-nya 500. Berarti 0,2 ampere. Ini baru arusnya ya. Nah, untuk yang ke bawah ini agak ribet sebenarnya. Tapi jangan dibikin pusing dulu. Jadi gini, kan kita tadi dapat persamaan yang ini ya. Ini kan udah kayak SOP gitu ya. Kayak kita udah hafal rumusnya Z sama dengan akar R kuadrat tambah X min X kuadrat gitu ya. Terus kita kaliin sama I gitu di kedua ruas. Jadi ini I kali Z, terus ini jadi I juga I kali akarnya ini gitu kan. Terus berarti kita kuadratkan kedua ruas, ini jadi kuadrat, ini juga, ini kan jadi kuadrat kan, nanti kan ininya hilang ya, kalau kuadrat ya. Ini I kuadrat R kuadrat, ini, terus ini juga ya, sama ya. Nah, terus I kali Z ini kan sebenarnya V yang tadi ya, VM ini ya, masuknya ke sini. R kuadrat, ini. Ini rumus yang ini. Rumus yang ini. Itu sebenarnya bisa kalian lihat di Helides-Resnick juga sebenarnya, ada di situ gitu. Rumusnya itu V kuadrat sama dengan tegangan di resistor ditambah tegangan di antara yang induktor sama kapasitornya gitu. Nah, kita lihat lagi di gambar, kalau V, ini kan tanya VBD ya, dari titik B dan titik D. B dan titik D gitu. Ya. Itu kan sebenarnya ini. Kita kembali ke gambar RLC yang tadi. Coba gue pindah dulu ya, biar enggak sendiri ini ya. Nah, jadi ini kan sebenarnya gini. Kalau boleh dibilang, ini tegangan di antara ini itu namanya VR. Gitu ya. Terus tegangan di antara sini itu namanya VL. Terus tegangan di antara sini namanya VC. Gitu ya. Nah, cuman seperti yang kalian tahu, mungkin udah ada yang tahu ya. Kalau di induktor itu kan apa tuh namanya?
harus lebih lambat dari tegangan ya. Berarti arus lambat gitu aja. Ingat-ingatnya gimana? Induktor kan lambangnya apa? L ya. L tuh berarti lambat. Gitu. Terus kapasitor itu arusnya lebih cepat dari tegangannya. Harus tegangan. Arus cepat. Ya, berarti kan kapasitor C ya. Ngomongnya berarti harusnya cepat gitu. Itu aja sih. Nah, ini apa hubungannya sama yang kita kerjain gitu. Nah, si VC ini secara matematis ya, kalau misalnya mau ngitung, misalnya ini kan VL ya, ini VC, ya kan? Kalau mau diukur antara dua langsung ini, jadi ini ya, ini kan tadi kan ini B, ini D ya, kalau di soal ya. Nah, itu tuh bukan VL tambah VC gitu. Salah nih. Jadi ini VL dikurang VC. Gitu. Jadi secara numeriknya sebenarnya VC itu positif, cuman karena suatu penyebab gitu dan nanti kalian pelajari di semester berikutnya tuh gitu. Jadi VC-nya itu nanti di minus gitu sama si VL-nya gitu. Jadi untuk nyari VBD, nah VBD itu VBD kan berarti VL min VC ya, sesuai dengan apa yang kita cari di sini gitu. Nih VL min VC sama dengan VBD sama dengan satu V kuadratnya langsung sumber ya, 100 kuadrat dikurang kali IR kuadrat, IR. Nah, kita cakar aja di sini, kita coret-coret di sini. IR, I-nya 0,2, R-nya berapa? R-nya 400 ya. Kurang 400. Jadinya berapa tuh? 80 ya. Kita hapus aja. Ini kalau yang hafal triple Pythagoras enak juga sih, jadi langsung 60 aja. Nah, jadi untuk VBD-nya sama dengan ini gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu, mungkin bingung gitu ya. Ini kan sumbernya 100 ya, sumbernya 100. VR-nya 80 gitu. Kok ini 60 gitu? Kalau katanya Kirchhoff tuh harusnya tuh 20 gitu. Ya sebenarnya karena yang gue bilang yang suatu penyebab itu tadi gitu, karena ada istilah lagging, leading dan segala macam. Jadi VL min VC itu cuma bisa maksimum di 60 volt gitu. Untuk alasan lebih lanjutnya sebenarnya nanti dipelajarinya sih. Untuk faceless ini harusnya 60 volt udah cukup sih. Gitu guys. Kenapa itu kalau dijumlah jadi nggak 100 gitu. Karena itu selisih kuadrat gitu. Itulah pokoknya. Tapi sih dia mau ditanyain nggak? Ini kayaknya yang A agak berat sih materinya. Mungkin agak baru. Kalau ada yang mau ditanya boleh. Gua tunggu sebentar sebelum kita lanjut ke B. Kak mau nanya coba. Boleh? Kenapa? Nah, itu kan saya mikirnya kalau di rangkaian seri itu kan di tiap load-nya harusnya sama ya Kak, harusnya. Di Apa tuh? R, di L, sama di C. Kalau rangkaian seri, Iya. berarti kan harusnya di setiap bebannya sama kan Kak Iya, harusnya. betul, Nah, betul. saya mikirnya kalau misalnya nyari untuk VBD-nya itu pakai arus total dikali sama impedansi yang di L sama C-nya bisa nggak sih Kak? Jadi kayak I dikali akar dari XL min XC kuadrat gitu. Kira-kira I sama dengan gimana tadi? Kan tadi ya, berarti kan I-nya sama semua kan ya Kak di semua bebannya. Iya, iya. Jadi kalau VBD-nya VBD-nya. itu dicari pakai misalnya I total
I total. I total dikali sama Dikali impedansi di L sama X C-nya. ya. Iya. Gini ya. Itu juga Iya. sebenarnya bisa sih. Bisa. Ini cuman gue pengen ngejelasin ini aja tadi gitu. Oh iya. Gitu. Berarti bisa gitu. Soalnya yang di diktat itu sempet waktu itu soalnya gini sempet nulisnya itu mereka sih ya kita juga sih. VBD itu ditulisnya V dikurang V yang di resistor gitu. Ini kan 100 kurang 80. 20 yang sebenarnya nggak gitu. Tapi cara lu sebenarnya bener juga sih gitu. Karena ini kebetulan yang XL sama X itu sama-sama komponen apa istilahnya? Reaktif gitu. Jadi cara lu bisa juga sih VBD sama dengan I kali XL min XC. Itu juga bisa. Jadi 0,2 kali 300 ya. Bisa juga. Gitu. Bisa Oke, juga. terima kasih ya. Benar. Valid kok, ya. Valid. Juga bisa. Boleh. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Bagus ya tadi ya. Spot cara yang lain gitu. Dari segi konsep sih sama sih. Ada yang mau nanya? Aman ya harusnya ya. Oke deh, langsung ke B aja. Daya rata-rata yang hilang pada rangkaian RLC tersebut. Ya, di sini di diktat nggak? Gue lupa deh. Udah ingat gue masih I kali I kuadrat Z itu ya. Nah sebenarnya daya rata-rata itu setengah I kuadrat R gitu, atau pakai I efisien kuadrat R gitu. Kenapa R gitu? Baik lagi sebenarnya karena RLC itu sebenarnya konsepnya agak banyak juga. Gimana ya jelasinnya? Jadi kalau di induktor itu kalau misalnya di LED itu ada gambar fasor ya. Itu arusnya apa? Lambat ya. Induktor kan L ya, harus lambat 90 derajat dari tegangan. Sedangkan daya itu kan harusnya V kali I ya. Gitu. Nah, lambat 90 derajat ini mempengaruhi semuanya gitu. Karena gini, karena kan kalau misalnya kita gambar grafiknya yang V ya, terus yang I-nya kan lambat ya, berarti harusnya baru di sini dia. Nah, ini V ini I gitu. Nah, kayaknya kelihatan ya. Jadi misalnya gini, ini V-nya lagi puncak-puncaknya nih. I-nya lagi puncak-puncaknya nih. I-nya 0 gitu. Ya kan? Jadi untuk instantaneous ini jadi kayak ya 0 aja gitu. Nah, kalau untuk lengkapnya nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut sih ini. Ada juga mungkin dari resnik gue juga kurang tahu ya. Tapi intinya kalau untuk daya rata-rata yang diserap sama induktor AVG di L itu sama dengan 0 gitu, karena arus sama tegangannya tuh nggak sinkron gitu, justru kayak kalau boleh dibilang saling melawan gitu. Sama juga sama di kapasitor, ini arusnya lebih cepat ya, lebih cepat 90 derajat dari V gitu, cepat 90 derajat. Ini sama juga, cepat tuh bukan berarti lebih baik ya, jadi P average-nya di C itu juga bakal jadi 0 gitu. Nah, karena masalah ini, daya yang diserap atau daya yang hilang itu cuman ada R di sini. Itu penyebabnya. Tuh. Jadi semoga nggak ada miskonsepsi ya. Itu kenapa kita pakai R-nya aja gitu. Kalau untuk
hitungannya langsung aja ya. Jadi kita setengah kali I. Ini berapaan? 0,2. Gue pakai yang max ya. Karena kan kita nggak perlu nyari akar 2-nya lagi gitu-gitu. Nggak ribet lah. Terus si R-nya berapa? 400 ya. Ini setengah 200 berarti berapa tuh? 0,4 200. 8 watt ya. Nah, kalau di diktat itu harusnya berapa ya? 10 watt ya. Nah, kalau yang benar sih sebenarnya 8 watt gitu. Nah, rapiin lagi ya, biar nanti netnya enak. 8 watt. Udah, jadi ini udah yang hilang 8 watt. Oke, ada yang mau ditanyain? Untuk yang B, nggak ada ya? Aman ya, sederhana harusnya. Oke, lanjut aja langsung ke 5 ya. Kalau mau ada yang mau ditanyain langsung potong. Ini konsepnya mirip sama yang nomor 1 ya tadi ya, yang kapasitor ya. Cuman ini kapasitornya ada 2, CA sama CB. Terus yang CA-nya itu dan di elektrik di dalam kapasitornya itu beda gitu. Nah ini yang agak menantang nih gitu. Sama kayak tadi itu kan kita gambar gini ya. Jadi kayak ada plat yang di nomor 1 ini ya. Ini jangan dia nomor 1 itu kan jejer ya platnya. Nah jejer. Jadi ini kayak ini punya NUI sendiri, ini punya NUI sendiri dan segala macam. Nah kalau ini kan karena di elektriknya ibaratnya atas bawah ya. Yang merah gitu, yang biru ada nggak? Biru. Ungu ya harus itu ya. Ini. Nah ini kan karena ini atas bawah, ini sebenarnya kayak kapasitor paralel. Itu. Ini yang merah, ini yang ungu. Yang merah, yang ungu. Itu. Sama aja kayak tadi konsepnya sekarang, tapi sekarang yang ini konsepnya kapasitornya jadi paralel. Karena paralel, kita langsung bisa jumlahin CA sama dengan C1 tambah C2. Untuk perhitungannya langsung aja sih. Ini diketahui apa ya? Oh, S1. Oh, S1 itu 1,5. Kalau di situ dibilang S1, itu berarti S1 kali N0 ya. Jadi S1 itu kayak pengalinya si N0 gitu. Jadi S1 itu bukan langsung seluruhnya gitu. Jadi harus S1 kali N0. Jadi nggak langsung S1 doang gitu, N0-nya nggak ada. Jangan gitu. Kita kali A, areanya, nanti areanya kita bagi ya sama ini. Ini besar jaraknya berapa tuh? Jarak antar plat sama. Ya udah, berarti kita simbolin D misalnya. Ini jangan lupa. Ini kan areanya yang kita tahu kan area keseluruhan ya. Areanya dari sini, areanya dari sini sampai sini gitu ya. Sedangkan yang C1 ini kan cuma mengoccupy dari sini sampai sini doang ya. Nah, jadi kita pakai perbandingan aja. Yang S1 kan berarti H1 ya. H1 banding totalnya H1 E2. Gitu aja. Simple. Ini juga sama mengikuti A per D kali H2 per H1 plus H2. Ya, langsung aja. Kalau mau difaktorin boleh. N0 A per D gitu kan. Gimana tuh? H1 per H1 tambah H2. Ini gue coret-coret aja ya. Nanti nggak masuk di ini. H1 per H1 tambah H2. Dengan H1 diketahui apa nih? Ini kan. H2 sama dengan H1. Udah, berarti H1
21 tambah apa tuh 21 gitu ya. H1 per 3H1. H1 coret sepertiga ya berarti ya. Nah ini cakaran aja sih supaya tidak bingung. Supaya nggak salah prinsip. Sepertiga. Jangan lupa S1-nya ya. Tambahin misalnya berarti 2 per 3. E2. Ya. Berarti berapa? E0A B. E1-nya kan 1,5 ya. 1,5 bagi 3 tuh berarti berapa? 0,5 ya. Terus E2 3. 3 bagi 3 1 kali 2 2. Bener ya? Ya bener harusnya sih. 2,5. Jangan deh. Jangan. Nanti kita dapetin 2,5 E0 A per D. Nah ini kalau saran gue jangan dimasukin dulu angkanya. Gitu. Karena apa? Karena ini. CB. CB kan ini ya sederhana ya. Kapasitor B diisi dengan udara. Udara itu berarti E-nya ya E0 itu. Gitu. Konstanta dielektriknya ya 1 gitu. Atau nggak perlu dituliskan. Ya sama aja. I E0 kali A per D. Gitu ya. Berarti C totalnya. Ini CA. Ini kan paralel ya sama CB ya. Jadi kita bisa tuliskan C total sama dengan CA tambah CB. Ya. Jadi, nah ini kan kalau kalian masukin angkanya kan agak lebih ribet tuh. Tapi ini kan kita lihat di sini 2,5. Gitu. Yang ini 1 gitu. Variabelnya sama E0A per D. Gitu. Jadi kita langsung bisa bilang kalau ini nilainya ya 3,5 E0A per D. Gitu. Ntar gue nyontek dulu yang diktatnya biar nggak ngitung sendiri. Ntar berapa tuh? Totalnya 6,2 kali 10 pangkat min 11 farad ya. Nah, udah. Gitu, tapi kita belum selesai. Karena yang ditanya muatan total. Karena muatan total ya udah langsung pakai kapasitor total aja, nggak usah ngitung satu-satu lagi kapasitornya yang di kapasitor A itu muatannya berapa, di CB itu berapa, nggak usah karena konsepnya si C total ini udah merupakan kapasitor pengganti, kapasitor ekuivalen gitu, kapasitor yang setara dengan paralel CA dan CB gitu, jadi tidak perlu nyari masing-masing gitu ya, langsung aja C total dikali V berarti 6,2 10 min 11 which kali dikasih berapa volt tuh 12 ya, gue nyontek diktat lagi ya jawabannya biar nggak hitung-hitung lagi. 7,44 kali 10 pangkat min 10 ya. Oke, udah itu jawabannya buat yang nomor 5. Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau misalnya ada kepikiran pertanyaan di nomor-nomor sebelumnya mungkin yang baru. Loh, kok tadi yang nomor segini kok gini ya? Kan harusnya gini ya. Boleh ditanyain sebelum kita melangkah lebih jauh. Ada yang mau ditanyain nomor 5? Atau nomor-nomor yang lain? Tunggu ya, 10 detik. Oke, harusnya aman ya. Kalau misalnya ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Mungkin ada yang sambil ngitung mungkin kalian terus, Kak ini salah Kak gitu. Boleh dikoreksi. Lanjut kita ke nomor 6.
Ini nomor 6 rangkaiannya kelihatannya kayak ini ya, kayak di SMA tuh apa ya bilangnya? Whetstone ya. Kayak Whetstone, cuman karena perkalian yang resistor silangnya nggak sama, R3-nya jadi ngaruh gitu ya. Agak ngeselin memang kalau soal begini. Nah, ini ada konsep baru, gue lupa di divisi diajarin nggak ya konsep ini, tapi gitu. Jadi ini apa sih yang rangkaian gede ini? Gitu, yang ini. Apa ini? Itu merupakan kayak ini ya, kalau yang disoal kan kita bentuknya ini ya, kayak apa tuh? Kayak belah ketupat ya. Ini bentuknya belah ketupat juga ya. Jadi yang gambar kanan itu gue cuman menggambar ulang aja soalnya gitu. Cuman yang di tengah ini apa gitu kan? Yang RARBRC itu apa gitu? RARBRC itu merupakan apa ya? Hambatan pengganti gitu buat R1, R2 dan R3 gitu. Karena gini, ini kalau misalnya gue hapus ya dulu. Terus dulu ya nih ya, yang tengah ya. Ini gue hapus R1, R2 dan R3 itu nggak bisa diselesaikan secara cara biasa gitu. Seri juga enggak, paralel juga enggak gitu. Ini namanya adalah resistor hubung delta gitu. Kenapa delta? Ya simpel karena bentuknya mirip segitiga gitu. Delta, delta Yunani ya, delta. Kan ada resistor di sini, ada resistor di sini, ada resistor di sini. Tuh, bentuknya delta. Oke. Nah, terus yang RARBRC itu apa? Nah, RARBRC itu namanya resistor hubung Y. Hubung Y dalam bahasa Inggris ya, Y gitu. Hubung Y, hubung bintang, hubung Y. Kenapa namanya Y? Karena terlihat ya di gambar ya. Bentuknya resistor gini, terus ini ada resistor lagi, terus ini ada resistor lagi. Jadi mirip Y gitu. Nah, fungsinya Y ini adalah untuk merubah R1, R2, dan R3 berubah jadi apa tuh? Dari delta yang tadi. Tadi kan delta ya, R1, R2, R3. Jadi Y. Gitu. Kenapa kita harus pakai Y? Gitu kan pertanyaannya. Kenapa nggak pakai delta aja? Nah, seperti yang gue bilang tadi, delta kan itu kan susah untuk disederhanain ya. Susah untuk dicari hambatan penggantinya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ubah ke Y, coba ya kita hapus yang deltanya sekarang. Nah, itu kelihatan ya, RB, RC. RB itu seri sama R4 ya. Ini ya. RB itu seri sama R4, RC seri sama R5. Terus ini dua resistor ini paralel gitu kan. Terus nanti ini seri sama yang RA. Jadi lebih simpel kesimpulannya. Mengubah si delta tadi menjadi Y gitu. Pengantarnya itu dulu ya. Terus pertanyaannya gimana cara ngubah dari delta ke Y? Nah, nih konversi delta ke Y. Mungkin udah ada yang pernah lihat juga di SMA tuh kalau Whetstone tuh juga caranya gini kan sebenarnya. Tapi mungkin ada yang dijelasin atau mungkin ada yang udah dijelasin gitu kalau itu tuh ternyata konversi dari delta ke Y. Gitu. Nah, rumusnya tuh itu gitu. Jadi RA kita lihat yang ini ya. RA, taruh gambarnya supaya kelihatan semua. RA itu sama dengan R1 kali R2. RA itu yang mana? RA itu yang ini. R1, R2 itu yang mana? Ini. Jadi, RA itu pembilangnya itu yang istilahnya kayak ngapit si RA-nya. Yang berdekatan dengan RA, yaitu R1 dan R2 kan tentunya. Itu. Mengingatnya gitu ya. Terus penyebutnya tinggal penjumlahan R1, R2, R3. Gitu aja. Terus apalagi tuh? R1 kali R2 diketahui R1, R2, R3, R4-nya 1 ya. R5-nya yang beda ya. Berarti R1 kali R2 kan ini ya. R1 kali R2 kan ini jawaban gue belum gue hapus kemarin.
R1 R2 itu berarti kan 1 kali 1 1 ya. Terus ini 1 tambah 1 tambah 1 3 gitu ya. Yang bawah juga sama sih, kebetulan sama karena resistornya 1 semua ya. Jangan lupa satuan. Nah, ini sepertiga ohm semuanya gitu. Nah, ini adalah rangkaian yang udah kita sederhanain. Nih. RB, jadi RB, jadi RC, jadi RA. Terus yang RB seri sama R4, ya kan? RC sama R5, paralel. Terus nanti di seri sama RA. Lebih mudah. Jadi R totalnya itu atau R totalnya udah langsung R equivalent ya berarti. Itu sama dengan RB tambah R4. Ini tanda paralel ya kalau yang belum tahu. Paralel. Sama RC tambah R5, ya kan? Terus seri sama RA gitu. RB tambah R4 itu kan berarti berapa? Sepertiga 1 ya. Paralel sama RC ditambah R5-nya berapa? 2 ya. 2 tambah RA-nya sepertiga. Berarti 4/3 paralel sama 7/3 tambah sepertiga. Nah, ini ngitungnya gimana yang paralel? Ya, bisa pakai cara yang itu saja, yang sebelum-sebelumnya sih. Jadi kayak 4/3 kali 7/3 tambah per 4/3 7/3. Ini 28/9, ini 11/3. 3. Berarti harusnya 28/33 ya. Nah, ini coret-coretan aja sih, jadi biar gampang. 28/3 sepertiga berarti kita bisa ngomong 11/33 ya. Sama dengan berapa tuh? 39/33. Kita sederhanain 13/11 ohm. Udah, ini kita ketemu yang bagian B-nya duluan. Ini bagian B-nya ya. Ya kan? Itu soal B ya. Nah, ini soal B. Soal B. Trans equivalent. Itu sama dengan 13/11. Dah. Nah, kalau udah ketemu R totalnya, R equivalentnya, itu akan lebih mudah cari arusnya karena arusnya tinggal V bagi R aja. Jadi V-nya tadi kan berapa sih V-nya? V-nya itu adalah 13 ya. 13. Bentar. Wah, kenapa masih merah? Berarti V-nya 13 bagi R equivalentnya 13/11 ya. Nah, ini matematika biasa 11 ampere gitu. Nah, ini kan masih arus totalnya yang ditanya di poin A itu kan arus I pada setiap resistor. Jadi kita harus nyari I masing-masing gitu. Nah, yang di gambar kanan ini yang di mana tuh? Nah, apa sih? Yang di sebelah sini ya. Itu kan gue udah kasih label tuh I1, I2, I3, I4, I5 gitu. I1, I2, I3, I4, I5. Which I5. Nah, pelabelannya sembarang sih. I1-nya mau ke atas, I2-nya mau ke atas, I5 terserah. Cuman lebih enak kalau digambar. Dan digambarnya itu dari plus ke minus gitu. Jadi itu kan plusnya di atas, minusnya ke bawah. Jadi arusnya kalau bisa mungkin arahnya mengikuti
polaritas gitu biar mengurangi arus yang nanti hasil akhirnya mungkin minus gitu. Gitu aja sih. Tapi secara magnitude sih nggak berubah. Gitu. Ini dari dari gambar ini ya, kita lihat ya. Dari gambar ini itu kan kita bisa pakai pakai apa ya? Pakai hukum Kirchhoff ya. Jadi kita misalnya loopnya kita misalnya pakai yang ini gitu. Kita gerak dari luar. Berarti min 13 ditambah I1R1 ya. Ini kan 13 voltnya yang ini I1R1 nanti ditambah sama I4R4 sama dengan 0 ya. Nah, berarti I1R1 tambah I4R4 sama dengan 13. Itu. Atau bisa juga kita pakai Kirchhoff yang di luar. Ini gini. Luar gini. Ini sama nanti jadi ini. Ini min 13 ditambah kita pakai yang luar ya, berarti pakai yang ini. Ini. Bisa. Jadi I2 R2 ditambah I5 R5 dengan 0. Nah, ada. Ini juga sama dengan 13. Udah. Terus yang ini, yang persamaan yang sebelah kanannya, itu apa? I1 ditambah I2. Kita lihat yang titiknya yang di sini ya. Kelihatan ya di situ kalau I1 tambah I2 itu sama dengan I. Harusnya masuk gitu. Dan di bawah juga sama. Kita bisa lihat di sini I4 I5 I4 tambah I5 itu sama dengan I juga. Gitu. Jadi kita di sini bisa tuliskan I di sini. Nah, gitu. Itu namanya hukum Kirchhoff atau hukum Kirchhoff arus ya. Nah, I-nya itu sama dengan berapa? I-nya ya kita udah ketemu ya tadi ya, yang di sebelumnya 11 ampere. 11. Nah, berarti kita tinggal menyelesaikan keempat persamaan itu kan udah ada I1, I2, I4, I5-nya ya. Kita selesaiin aja. Jadi misalnya I2 sama dengan berapa tuh? 11 min I1 ya. Ini juga sama, I5 sama dengan 11 min I4 ya. Ini soal matematika aja sih. Gitu. Ini berarti kalau misalnya kita bikin yang persamaan yang ini jadi 1R1 ditambah 4R4 dengan 13. Terus yang I2-nya kan 11 kurang I1 ya. Berarti 11 kurang I1 R1 ditambah 11 kurang H ini. Bener ya. I4 ini I4 R5 sama dengan 13 gitu. Habis itu berarti kita langsung aja yang ini kan ini ngikut ya. I1R1 tambah I4 sama dengan 13. Terus yang ini akan sama dengan berapa tuh? Ini I1R1. Bener nggak sih matematikanya? Oh iya bener-bener.
Oh, untuk mempermudah gini aja ya. Kita langsung masukin nilai R1, R4-nya aja ya. R1, R4 itu berarti tadi berapa? 1 ohm ya. Jadi kita langsung bilang I1 ditambah I4 sama dengan 13. Terus R1 itu tadi 1, berarti 11 min I1 ditambah 11 min Uts. Tapi ini R2-nya, R5-nya sama dengan 2 ya tadi ya. Jadi kita 22 kurang 2I4 sama dengan 13. Gitu. Terus ini gue kasih detail aja ya biar nggak bingung. Ya agak panjang. Min I1 min 2I4 ini kan 13, terus dari situ plus 33 kurang 33 harusnya min 20 ya kalau gue nggak salah. Nah, 20. Berarti ini bisa dieliminasi. Kita jumlah misalnya yang ini habis kan. 1 kurang 2 min 1 min 7. Berarti I4 sama dengan 7 ampere. Nah, kita catat di sini ya. Kita pindah ke sini deh. Berarti I4 sama dengan 7 ampere. Terus kan I5-nya tadi ini ya dari yang sebelah sini. Kelihatan kalau I5 sama dengan 11 kurang I4. 11 kurang 7, berarti 4 ya. Yang lain juga tinggal mengikuti aja. Ini kan berarti I1 sama dengan berapa tuh? 13 min I4. I4-nya tadi 7, berarti 6. 6 ya. I1 sama dengan 6 ampere. Terus I2-nya 11 kurang I1 ya. 11 kurang I1 berarti 11 kurang 6, 5. Nah, apa yang belum kita cari di sini I3 ya berarti ya. Yang belum ketemu I3 berarti kita bisa pakai hukum Kirchhoff aja. Karena Kirchhoff tegangan karena kita bisa manfaatin loop yang ada di sini. Enaknya gimana ya? Gini deh, ini loopnya. Nah, di situ kita lihat apa tuh? Min I5 R5 ditambah I3 R3 ditambah I4 R4 itu ya sama dengan 0. Berarti kita lanjut aja. I5-nya 4, R5-nya 2, berarti min 8. Min 8 ya. Terus I3-nya yang kita cari ya. R3-nya udah tahu 1 tadi ya. 1 bener ya. R3. Iya 1. Oke. 1 kali I3. Berarti I3-nya kita cari. Terus I4-nya berarti berapa? 7 kali R4. R4-nya berapa? 1 gitu. Oh. Berarti I3 sama dengan 8 kurang 7. 1 ampere. Udah. Ini berarti yang untuk yang A ya. Gitu. Udah ketemu. Harusnya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Ini kayaknya agak ribet gitu. Mungkin agak bikin kaget juga sih. Mungkin. Harusnya aman ya. Atau pada ngantuk semua ya. Nggak apa-apa sih. Yang penting semangat aja. Nggak ada pertanyaan? Oke, ya udah. Ini nomor terakhir ya, berarti ya nomor 7 ya.
nomor 7 kalau boleh gue bilang soal yang paling gampang sih, karena fisika yang dilibatkan sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Kita cuma main aljabar aja, main matematika gitu. Jadi pertanyaan A itu berapa nilai omega 0 dalam C dan R bila impedansi Z ditulis sebagai berikut. Jadi dia nulisnya bentuknya itu seperti ini, yang gue tandain kuning ini ya. Itu gitu. Nah, tapi kita juga tahu kalau Z itu di rangkaian RC sama dengan akar dari R kuadrat tambah XC kuadrat gitu. Jadi kita bisa main ini aja, main aljabar aja gitu. Misalnya kita kuadratin kedua ruas, R kuadrat ditambah XC kuadrat sama dengan R kuadrat, benar, 1 omega 0 kuadrat, omega kuadrat. Gitu ya. Berarti yang ini kita lanjut aja, XC kuadrat, R kuadrat ditambah ini, omega 0 R kuadrat. Nah, yang ini hilang ya. XC itu apa sih? XC itu adalah 1/, omega C ya, kuadrat, karena itu kuadrat, terus W omega kuadratnya kalau mau dicoret boleh banget dicoret aja. Jadi terus ini karena omega sama omeganya sama-sama di bawah ya. Nah udah, berarti kita ketemu omega 0 sama dengan 1/R C. Nah udah ya, ini cara yang ini kayaknya nomor yang paling gampang sih. Gue ingat juga dapat UTS dapatnya yang nomor ini gitu. Jadi ini yang paling gampang nih, nomor 7. Itu yang untuk A udah dapat ya. Omega 0 sama dengan RC. 1/RC gitu. Terus yang B, cari nilai R dan C bila impedansi Z dan reaktansi XC sebagai fungsi omega. Bisa digambarkan sebagai berikut, dengan limit omega mendekati tak hingga itu nanti Z-nya 500. Oke. Ini ya, berarti Z ini kan sekarang bisa kita nih. Z itu di soalnya ditulis R akar 1 per omega 0 kuadrat per omega. Ini ya. Nah, terus diketahui bahwa limit omega mendekati taiganya itu hasilnya nanti 500 gitu. Nah, berarti apa? Nah, kalau omeganya mendekati infinity, itu kan berarti Z itu akan sama dengan R 1 ditambah 0, ya kan? Karena ini kan semakin besar nih, omega semakin besar, jadi nilai keseluruhan ininya akan semakin kecil dan mendekati 0 gitu. Kalau belajar di kalkulus ya, limit gitu. Sama dengan 500, langsung aja, berarti R sama dengan 500 ohm. Nah, udah ketemu R-nya, tinggal cari nilai apa namanya? C ya. Nah, kalau nilai C itu kan XC ya. XC itu berarti 1/, omega C gitu. Nah, omeganya kita dapat dari mana? Ya udah, omeganya kita lihat dari gambar yang disediakan ini nih. Grafik. Kalau ini kita sih mungkin dia lihatnya pakai yang ini ya. Itu bisa juga. Nanti hasilnya juga nggak jauh sih. Kalau gue mungkin lebih pakai yang ini gitu, karena lebih berimpit. Tapi sebenarnya ini soal anu aja, soal mana ya, soal cocok-cocokan aja sih, bukan berarti milih yang satu itu salah apa gimana, karena ini grafiknya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dijelasin gitu, itu kurvanya interseksinya di titik berapa gitu, jadi sebenarnya terserah aja sih, tapi kalau gue pakainya yang ini kayaknya lebih mendekati aja gitu, kalau feeling gue kayak gitu ya. Berarti itu XC di titik itu kan berapa XC di situ? 500 ya.
500 dengan 1 per omeganya berapa di situ? Omeganya 50 ya. Kali C. Udah. Berarti si C-nya tinggal 1/, apa tuh? 50 per 500. Gitu. Berarti itu berapa tuh? Berapa sih? 25 10 pangkat 3 0,04 10 5C. Tahu kalau misalnya diminta dalam mikro berarti 40 mikro sorry ini kapasitor farad ya. Nah udah gitu, kalau di diktat itu jawabannya berapa ya untuk B ya? Ntar gue cek dulu. Di situ 33 mikro ya. Sebenarnya kalau untuk ini kan nggak terlalu jauh ya. Gitu sih. Kalau dari gue berarti yang B-nya ini. Terus yang ini C-nya. Udah, yang nomor 7 gitu aja. Gampang banget. Oke, untuk nomor 7 atau nomor-nomor sebelumnya 1-6 ada pertanyaan nggak? Mungkin masih bingung atau gimana? Boleh ditanya. Kalau enggak, mungkin boleh dari Akpro, boleh deh. Gua serahkan kembali waktu dan kesempatannya. Thank you udah menyediakan waktu dan tempat bagi gue untuk ngasih asistensi malam ini. Boleh kembali ke Akpro. Kresna ya? Oke. Makasih banget Yan. Oke, buat teman-teman nih kan masih jam 24.4. Gue tunggu sampai 24.5 dah. Kalau ada yang mau nanya, Sapi ditanya. Kalau enggak nanti kita udahan aja. Soalnya udah malam juga. Oh ya, mau ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa itu ya, absen. Linknya udah ada di kolom chat. Oke, karena udah jam 8.45 dan udah malam juga, lebih baik kita akhiri saja asistensi pada kali ini. Dan alangkah lebih baiknya jika kita menutup asistensi malam ini dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi masih banget Yan udah nyempetin waktunya buat ngisi asistensi buat angkatan 21 ini. Terus juga makasih banget buat teman-teman yang udah join buat asistensi Fishlist. Dan gua Fadil sama Vincentius kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat UTS-nya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih ya Bang. Makasih Bang. Semangat UTS. Terima kasih. Asik, Kak. Iya Kak.